Ini saya lihat wajah-wajah penghuni sorga nih. Udah duluan kalau mau. Udah siap nih kayaknya. Ibu, Bapak, ini saya ada kisah unik nih beberapa minggu yang lalu. Kebetulan salah satu jemaah kita, Pak. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Jadi sahabat saya ini, istrinya divonis dokter kena kanker. Dan harus operasi, total biaya yang dikeluarkan 60 juta. Jemaah saya ini, Pak, Bu, tidak punya uang. Kalau dibilang hidup miskin, kita nggak boleh ngomong seperti itu. Karena timbul rasa bersyukur. Bener-bener nggak ada duit. Tahu Bu, dengan PD-nya dia ke rumah sakit daftar buat operasi. Daftar ya. Timbullah waktu mau operasi minggu depan. Gue tanya sama dia, bro, dari mana duitnya? Nggak ada Pak Ustadz. Kok nekat bilang gitu kan? Dan rumah sakit bilang 3 hari lagi harus saya DP-in. Bro, lu kok seyakin itu? Saya bilang, Pak Ustadz katanya, yang ngasih penyakit ke istriku itu Allah. Istri saya sakit atas seizin Allah. Berarti hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit ini. Buat apa dia jadi Tuhan kalau nggak bisa angkat penyakit itu? Gila nih orang. Pak, itu benar-benar Pak. Bener kan, yakin? Untuk apa dia jadi Tuhan? Kenapa bos? Kan antum yang ngajarin saya. Suruh baca Al-Baqarah sebelum sholat 285, 286. Aku baca. 286 apa artinya? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melain dari kesanggupannya sendiri. Bu, Pak, dengan PD dia daftar tanpa ada uang. Saya yakin tidak mungkin Allah mensia-siakan istriku yang sakit dan hanya Allah yang bisa mengangkat penyakitnya. Tidak ada manusia yang bisa menolong. Bu, Mbak, tahu 3 hari kemudian dia ditelepon salah satu pabrik. Pak, ada kendaraan ini enggak? Dia ini kebetulan bekerja di salah satu konstruksi alat berat. Ternyata Pak, perusahaan itu minta 4 eskavator. Satu eskavator dia dikasih bonus 15 juta, pas dapat 60 juta. Istrinya operasi kemarin 3 hari, istrinya sembuh dari rumah sakit. Masya Allah Bu. Ternyata dengan kita menaruh harapan kepada Allah itu luar biasa. Hanya minta, saya tanya sama dia, jadi antum kalau sholat mintanya apa? Pak Ustadz, saya kan sering isi pengajian. Saya apa yang Ustadz sampaikan saya lakukan. Saya kalau di sholat fardu tidak pernah meminta. Pak, dia bilang, rasanya Ustadz apa ya? Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang hamba butuhkan dan apa yang hamba inginkan. Maafkan hamba sampai detik ini masih belum sholat sempurna seperti yang Rasulullah ajarkan. Maafkan hamba yang masih kurang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Maafkan hamba sampai hari ini masih kurang tobat atas dosa yang memperbuat. Wah, gila Bu doanya. Sederhana tapi luar biasa. Tapi bos, kalau di sholat sunnah aku pinta semuanya. Benar juga Pak. Apalagi di sholat duha. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha Bu. Beliau itu yakin aja. Nah itulah yang dilakukan oleh Pak Haji Dwi sampai hari ini. Bu, semua kita di ruangan ini hajat kita pasti terkabul. 99,9%, 1% Allah ingin kita yakin aja. Pak, Bu, silakan bedah Al-Quran itu. Allah tidak pernah mengatakan di dalam itu semoga dan insya Allah. Tidak. Allah mengatakan minta kau kepadaku niscaya akan kukabulkan. Berarti pasti Pak. Rezeki itu pasti, yang belum pasti sorganya. Tahu nggak kisahnya sholat diturunkan itu seperti apa? Pak, Bu, pada waktu itu baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina, ingin merubah suatu tempat para kafir Quraisy untuk menjadi Islam. Di sana Rasulullah dilempar, keluar darah, kena comberan, kena lumpur. Tahu nggak Rasulullah ngomong sama apa? Ya Allah ya Rob, bila esok hamba masih diperlakukan seperti ini, hamba ridho dan ikhlas asal kau tidak marah. Wah, coba kayak itu sama Allah. Akhirnya Rasulullah Isra Mi'raj, ya kan? Padahal niatnya untuk merubah satu kampung Pak, untuk beragama Muslim. Sekarang satu dunia beragama Muslim. Coba berawal dari mensyukuri apa yang Allah titipkan. Jangan sibuk mengejar apa yang belum kita dapat. Allah kasih kita izin Pak untuk bisa beristighfar aja, udah bersyukur. Allah kasih kita hidayah bisa sholawat, bersyukur. Sampai Allah hari ini masih mengizinkan kita untuk bisa sholat di RDAY. Itu pertanda Allah ingin hajat kita semua terkabul. Karena semua hajat itu hanya bisa dikabulkan dengan sholat Pak. Apapun permasalahan di muka bumi ini hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Hebatnya sholat, berbisik kita di dalam tanah, langit itu bergetar Bu. Dan salah satu mempercepatnya itu, yuk kita memuliakan anak yatim. RDAY ini bukan soal kita jumpa dengan Pak Haji, bukan Pak. Pak Haji selalu ngomong, jumpa sama gua nih bos, nomor 100. Muliakan anak yatim Pak.
Yang bikin Pak Haji di posisi sekarang muliakan anak yatim. Muliakan anak yatim. Barang siapa yang muliakan anak yatim kan bersanding di surga dengan Rasulullah, Bu. Masya Allah. Ayo, kita berlomba-lomba dengan kebaikan. Saya yakin dan percaya, Pak, besok pagi akan ada berita indah, selesai semua anugerah kita. Pasti. Syaratnya satu, syukuri yang semua sudah terjadi. Mungkin kalau nggak ada hutang hari ini, mungkin nggak mau sholat ke masjid. Mungkin nggak mau baca Quran 12 juz, ya kan? Yakin dan percaya Allah sengaja membuat itu kita semakin dekat. Tepuk tangan buat Pak Haji Dwi. Masya Allah. Yang tepuk tangan paling kenceng dapat 100 juta. Beneran kenceng. Ya, kita doakan Pak Haji Dwi sehat terus, panjang umur, murah rezeki, badan sehat-sehat. Amin. Yuk, set di.